Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, saudaraku yang dicintai Allah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan iman, sehat. Alhamdulillah, Al-Fat Project kembali dapat menghadiri saudaraku. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu lantaran untuk diantara kita semua senantiasa memperteguh, menjaga kelangsungan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman yang serba modern ini, apa istilahnya sekarang, zaman milenial, di mana kita bisa melakukan transaksi apa saja melalui berbagai macam media dan peralatan teknologi yang cukup canggih. Kita bisa menyaksikan kejadian di penjuru dunia ini hanya dengan peralatan kecil seperti HP melalui internet. Ini menunjukkan bahwa terjadi kemajuan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk secara nggak langsung juga terjadi perubahan peradaban yang terjadi di dalam diri kita. Boleh jadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi di tengah-tengah kita, kemudian kita menyaksikan lewat HP, menjadikan kita bangga terhadap peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu, ya kan? Mungkin bisa jadi ada seorang presiden Amerika Serikat misalnya menemukan sesuatu yang baru yang sama sekali belum pernah ada di dunia ini, kemudian kita menyaksikan penemuan itu, sehingga terbangunlah kebanggaan yang luar biasa kepada penemuan tersebut. Ini juga mungkin bisa terjadi di kalangan kita sendiri, melihat sesuatu yang peristiwanya ya mirip-mirip gitulah di tengah-tengah kehidupan kita, di sekitar masyarakat kita, kemudian bangga yang luar biasa. Jadi peradaban baru yang saya maksud adalah kita ini gampang banget melihat sesuatu karena saking banyaknya kejadian-kejadian yang ada di di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Begitu mudahnya kita lihat melalui HP, sehingga kita bangga banget dengan hal-hal seperti itu. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran itu juga sering kali diulang-ulang wa amilus sholihah gitu. Jadi berbuat yang baik itu. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Zalzalah itu dikatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, gitu, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan
kejahatan seberat zarah, niscaya juga dia akan melihatnya. Jadi sungguh luar biasa Al-Quran ini. Allah itu yang luar biasa. Sekecil apapun kebaikan yang kita laksanakan, itu akan mendapat balasannya. Ini harus menjadi pelajaran buat kita, agar kita ini dari ke hari, dari bulan ke bulan, senantiasa bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi menjadi sumber utama, menjadi salah satu yang bisa menyebabkan potensi kelangsungan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kebanggaan kita itu harus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, apapun yang kita kerjakan dalam hal-hal kebaikan, itu kita harus bangga. Jadi istilahnya begini, meski zaman ini semakin modern, semakin maju, ada sesuatu yang tidak diekspos, ada sesuatu yang tidak terberita, gempar. Tetapi kebanggaan itu tetap ada di dalam hati kita, di dalam kita, dan menjadikan kelangsungan transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga kelangsungan iman kita kepada Allah itu salah satu di antaranya adalah caranya seperti itu. Bagaimana terus tumbuh kembang kuat di dalam diri kita ini, bangga kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan ini. Jadi pada dasarnya kehebatan apapun yang diraih oleh manusia mengatasi seluruh persoalan-persoalan, sesungguhnya tidak lebih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tadi dikatakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sebesar sekecil apapun yang kebaikan yang kita lakukan akan diberi ganjaran oleh Allah, akan diberi balasannya oleh Allah Subhanahu. Dan akhirnya itu bisa mendorong kita untuk senantiasa melakukan dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sujud itu merupakan salah satu transaksi, ciri khas kita, transaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengapresiasi kejadian-kejadian luar biasa yang ditimbulkan oleh manusia menjadi sebuah sarana menjadikan kita bangga kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski tidak diekspor, tidak dilihat orang. Ini ada sebuah cerita. Ada seorang majusi yang kaya raya yang luar biasa. Dia menghidupi anak gitu kan, perempuan, hidupin terus tambah lama, tambah gede anaknya. Kok dilihatnya oleh si raja, ini kok cantik banget anak ini. Akhirnya kalau anak ini dinikah orang, dia tidak tega. Alhasil akhirnya dinikahin sendiri itu sama Raja Masuci.
setelah dinikahin, ya biasalah kalau udah namanya sudah dinikah, dia mau istilahnya melaksanakan sesuatu dengan istrinya, ada yang ngetok, ketok pintu. Setelah diketok, dibuka, orangnya lari. Nah, setiap mau melakukan itu, ada lagi yang ngetok. Diketok lagi, kejar lari. Ada lagi kejadian begitu lagi, diketok. Udah mau ngelaksanain itu, diketok-ketok pintunya, dikejar, ketemulah dia. Ternyata siapa dia? Dia seorang janda yang beragama Islam. Lalu ditanya, kenapa kamu selalu ngetok-ngetok? Wahai Tuan, Raja Majusi, saya terus terang, saya ini seorang janda, anak saya itu 3. Anak saya kelaparan. Saya melihat bahwa yang bisa saya mintain tolong, jenengan yang punya makanan tuh jenengan. Oh begitu. Nah itu gak ada yang melihatnya. Akhirnya si Raja Majusi itu ya ngasih makanan sama janda itu. Tanpa diketahui orang, diantar sendiri sama dia. Nah singkat cerita, ada seorang wali juga yang tidur di seputaran Ka'bah itu, bermimpi ketemu dengan Rasulullah supaya menyampaikan salamnya kepada Raja Majusi ini. Padahal Raja Majusi ini raja yang arogan, dikenal arogan. Ya tahu sendirilah namanya anaknya jadi nikahin. Akhirnya apa? Si wali ini tadi, apa benar ya kira-kira Rasulullah menyampaikan salam kok sama raja yang arogan? Apa nggak salah alamat? Saking penasarannya, dia datengin Raja Majusi itu. Begitu didatengin, dia langsung baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dia langsung masuk Islam. Artinya, tanpa dilihat orang, tanpa berada dalam hiruk pikuk orang, memang dia membiasakan diri berbuat kebaikan, menolong orang lain yang sedang kesusahan, sedang kelaparan. Sekecil apapun itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah saudaraku yang dicinta Allah, saudaraku yang disayangi Allah. Kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa juga merupakan wujud kebanggaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah kita untuk senantiasa menjaga kelangsungan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan transaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Senantiasa berbuat baik, sekecil apapun perbuatan itu, kepada sesama di antara kita. Karena sekecil kebaikan yang kita lakukan juga akan ada balasannya. Tetapi ini juga merupakan salah satu bentuk kebanggaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali diulas di dalam Al-Quran, wa amilus solihah. Oleh karena itu, saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang disayangi Allah, ayolah kita senantiasa menghidupkan semangat diri kita untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama. Satu hal lagi juga, itu juga sahih, itu ada seorang
perempuan WTS lah apa londe gitu ya kan, pada saat jalan melihat seorang anjing yang menjulurkan lidahnya menjulurkan lidahnya, dia tebak bahwa ini memang kehausan. Kemudian si lonte ini namanya yang istilahnya si wanita ini juga berasal dari keluarga yang nggak punya juga. Begitu lihat itu dia cincingkan roknya apa gitu, karena ngambil airnya rada dalam dikit kan, dicincingkannya, sepatunya diambil, ngambil airnya kemudian dikasihkan. Anjingkan, dan ini merupakan lantaran dibukanya hidayah terhadap si perempuan ini akhirnya masuk Islam. Jadi ayolah, mari kapanpun dimanapun, dalam bentuk apapun, sekecil apapun, ya kita tetap berbuat baiklah kepada sesama, tanpa harus diketahui orang, atau ya orang nggak tahu juga nggak apa-apa. Tetapi ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menguatkan dan mengukuhkan rasa bangga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi lantaran kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.